Ibu Guru mengucapkan salam berjumpa lagi dengan anak-anak. Senang sekali lihat anak-anak semua dalam kondisi yang sehat. Semuanya sehat. Puji Tuhan semuanya sehat hari ini. Ibu Guru senang ada di kelas 2 dan sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa bersama-sama dulu semuanya. Ibu Guru minta semua siap buat sikap doa yang manis dan kita akan berdoa. Berdoa 1, 2, 3. Mengawali pelajaran kita siang hari ini, Ibu Guru mau kita semua bernyanyi dengan bersukacita. Siapa yang sayang sama keluarganya? Sayang sama mama, sayang sama papa, sama adik, kakak, sayang sama semua anggota keluarganya. Siapa yang sayang? Angkat tangannya untuk Ibu Guru. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama dulu satu lagu. Anak-anak bisa lihat di dalam buku siswanya, buka halamannya semuanya, halaman 7 semua buka. Oke, lagu apa itu anak-anak? Iya, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua sama-sama nyanyi ya. Semua udah tahu kan lagunya? Oke, 1, 2, 3. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Itu adalah contoh sikap anak-anak yang baik kalau kita belajar menghormati orang tua. Nah, hal yang sama hari ini kita juga akan belajar. Tapi Ibu Guru akan bawa anak-anak bukan cuman menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, tapi kita juga harus belajar untuk mengasihi orang tua kita. Bukan cuma orang tua kita, tapi juga mengasihi saudara-saudara kita yang ada dalam keluarga kita. Anak-anak, Ibu Guru akan kasih tunjuk dulu. Anak-anak bisa lihat di sebelah sini. Ini gambar apa? Siapa bisa jawab untuk Ibu Guru? Oke, gambar hati. Betul yang dikatakan sama anak-anak, gambar hati. Gambar hati itu biasanya kalau anak-anak bilang gambar hati setelah dibilang sayang, suka bilang sayang, oh, aku sayang kamu, tunjukkan gambar hati. Selain bilang sayang, apa lagi? Iya, aku mengasihi kamu, tunjuk gambar hati. Nah, hari ini Ibu Guru akan memberikan tema pelajaran kita tentang bagaimana kita mengasihi anggota keluarga kita. Nah, tentunya pelajaran ini penting buat anak-anak. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak pernah lihat orang tua yang pukul anaknya sampai berdarah-darah. Atau anak-anak pernah lihat kakak baku pukul dengan adik sampai benjol-benjol. Pernah lihat atau tidak? Ya pernah kan? Nah, makanya pelajaran siang hari ini penting buat anak-anak supaya anak-anak bisa belajar mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi adik, ya, tidak benci, tidak dendam sama kakak, tidak dendam sama adik. Kalau makan tidak sembunyi-sembunyi. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Oke anak-anak, Ibu Guru akan memberikan kepada kita 3 tujuan yang akan kita pelajari selama proses pembelajaran ini, ya. Yang pertama, anak-anak akan belajar tentang 4 pengertian kasih. Ya, anak-anak sudah pernah dengar 4 pengertian kasih? Kalau sudah ada baik, kalau yang belum ada kita akan belajar siang hari ini ada 4 pengertian kasih. Yang kedua, kita akan belajar tentang alasan mengapa kita harus mengasihi anggota keluarga kita, ya. Dan yang ketiga, anak-anak juga akan belajar tentang contoh-contoh bagaimana perbuatan mengasihi di dalam keluarga kita. Nah, itu 3 tujuan yang akan kita pelajari bersama-sama siang hari ini. Ya, anak-anak, siang hari ini Ibu Guru akan mengajarkan kepada anak-anak, menceritakan kepada anak-anak sebuah kisah di dalam Alkitab. Pasti ada di antara anak-anak yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Mungkin di sekolah minggu atau diajarin sama mama waktu diceritakan sama mama pada waktu mau tidur atau sama kakak pada waktu bersantai-santai mungkin sudah ada.
Tapi siang hari ini Ibu Guru mau menceritakan tentang kisah itu kembali. Ibu Guru minta semua perhatikan gambar yang ada di samping Ibu Guru. Ini kira-kira gambar apa menurut anak-anak? Siapa yang tahu ini gambar apa? Ada banyak orang, kemudian ada seseorang yang ada seperti mau jatuh. Nah, anak-anak tahu ini kisah tentang seorang anak yang mau dibuang ke dalam sumur. Kalau orang Ambon bilang ke dalam parigi. Mau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kenapa dia mau dibuang ke dalam sumur? Kenapa dia mau dibuang? Karena mereka benci sama dia. Siapa yang tahu kisah anak yang dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudaranya? Namanya siapa? Siapa yang tahu? Bukan Yosua, salah. Coba yang lain coba bilang untuk Ibu Guru siapa yang tahu kisah seorang anak yang dibuang ke dalam sumur. Ayo. Jena, siapa yang tahu lagi? Ada, kamu tahu siapa? Bukan. Nah, ternyata anak-anak ada yang beberapa di antara anak-anak ada yang belum tahu. Ini kisah tentang Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena dia tidak disayangi, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi anak-anak perhatikan, waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur, ada di antara saudara-saudara Yusuf, anak-anak lihat ada yang diam-diam pergi ke sumur itu. Mereka pergi ke sumur itu, kemudian mereka mengangkat Yusuf dari dalam sumur untuk menyelamatkan Yusuf dari dalam sumur itu. Karena kalau mereka tidak menyelamatkan Yusuf, pasti Yusuf apa? Iya, pasti Yusuf mati. Nah, waktu dia diangkat dari dalam sumur, tiba-tiba ada orang kaya yang lewat di depan mereka. Mereka langsung teriak, "Bapak, sini sebentar. Bapak mau beli budak." Kemudian menjual Yusuf kepada orang kaya itu untuk menjadi apa tadi Ibu Guru bilang? Menjadi apa tadi? Budak. Siapa tahu budak itu kerjaannya apa? Gosok-gosok orang kaki. Kemudian dimarahi sama majikan, disuruh menyapu, disuruh cuci pakaian. Budak itu pekerjaannya paling rendah. Yusuf dijual untuk jadi budak. Nah, anak-anak, dalam perjalanan hidupnya mulai dari dia menjadi seorang budak, dia dimasukkan di dalam penjara sampai pada satu saat Yusuf menjadi seorang apa ini? Coba lihat gambar, dia menjadi seorang apa? Iya, seorang penguasa. Orang yang tidak kalah penting dengan raja di Mesir. Dia tidak kalah penting dengan raja Mesir atau Bapak Firaun. Nah, pada waktu Yusuf sudah menjadi seorang penguasa, anak-anak Yusuf ternyata sudah mempersiapkan kota Mesir menjelang kelaparan besar. Karena tidak lama lagi Yusuf sudah melihat bahwa akan terjadi kelaparan yang besar sesuai dengan mimpi Bapak Raja Firaun. Bapak Raja Firaun bermimpi bahwa akan terjadi kelaparan besar dan Yusuf sudah mempersiapkan orang Mesir dengan gandum-gandum yang banyak. Mereka punya gudang-gudang gandum yang banyak sudah dipersiapkan. Nah, dan pada waktu terjadi kelaparan anak-anak, ternyata kelaparan itu tidak terjadi di Mesir saja, tapi juga terjadi di Israel. Israel itu tempat tinggalnya siapa? Orang-orang Israel juga mengalami kelaparan. Itu berarti siapa juga yang kena? Keluarga Yusuf juga kena. Papanya dan saudara-saudaranya juga kena. Nah, anak-anak lihat gambar. Saudara-saudaranya mulai pergi mencari makan. Mereka pergi mencari gandum di Mesir karena mereka tak dengar bahwa ada banyak gandum di Mesir. Mereka mulai pergi dengan kuda-kudanya ke Mesir. Sampai di Mesir mereka berjumpa dengan siapa ya? Mereka berjumpa dengan siapa? Iya, mereka berjumpa dengan Yusuf. Tapi apa mereka kenal Yusuf? Ada yang tahu mereka kenal Yusuf atau tidak, anak-anak? Mereka tidak kenal Yusuf. Karena dulunya Yusuf masih belum secakep waktu dia jadi bos. Kakak-kakaknya pergi, mereka sudah tidak mengenal Yusuf karena Yusuf sudah begitu bagus, sudah pakai pakaian yang rapi.
sudah begitu bagus. Nah, mereka tidak mengenal Yusuf. Tapi Yusuf kenal apa sama mereka atau tidak? Hah? Yusuf kenal atau tidak? Yusuf kenal sama mereka. Iya betul, Yusuf kenal mereka. Yusuf kenal mereka. Pada waktu Yusuf mengenal mereka, apakah Yusuf marah sama mereka? Siapa yang tahu? Yusuf marah atau tidak? Apakah Yusuf bilang penjaga-penjaga, hei penjaga bunuh mereka, atau hei penjaga masukkan mereka ke dalam penjara karena mereka dulu membuang saya ke dalam sumur? Yusuf bilang begitu? Iya, Yusuf tidak mengatakan hal itu. Yusuf justru punya hati yang terbuka dengan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak lihat gambar ini. Waktu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, apakah mukanya begini? Atau mukanya marah-marah? Mukanya bagaimana nih? Coba semua perhatikan. Mukanya kenapa? Mukanya bagaimana? Senyum atau marah-marah? Iya, dia tersenyum. Tersenyum karena dia apa? Bahagia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, Yusuf tidak menyimpan apa? Iya, Yusuf tidak menyimpan apa? Oke, Yusuf tidak menyimpan dendam. Yusuf tidak menyimpan apa lagi? Iya, Yusuf tidak menyimpan sakit hati. Tapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka menyimpan dendam buat saudaranya? Kakak pukul dia bilang, beta simpan osis sampai mati. Siapa yang suka seperti itu? Mama beli beta kue, beta tidak mau kasih osis karena osis pernah pukul beta. Siapa yang seperti itu biasa kalau dalam keluarga? Tidak boleh. Itu berarti anak-anak belajar menyimpan dendam. Oke, nanti setelah belajar, ibu guru akan membagikan anak-anak ke dalam 3 kelompok, ya. Kemudian anak-anak akan ada lembaran kerja peserta didik yang nanti ibu guru bagikan buat anak-anak. Simpan kisah ini baik-baik, ingat kisah ini baik-baik, karena setelah pembelajaran ini ada tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Oke? Ya. Sekarang ibu guru mau berikan kesempatan dulu. Siapa yang mau bertanya tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya? Ada di antara anak-anak yang mau bertanya. Tidak boleh malu-malu. Di dalam kelas itu nggak boleh malu-malu, ya. Kalau di luar suka bermain dengan teman-teman, di dalam kelas juga harus semangat. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, pintar. Siapa yang mau bertanya? Iya, apa pertanyaannya? Ibu guru akan menjawab pertanyaan dari Yoce tadi. Semua sudah dengarkan pertanyaannya? Iya, kira-kira mengapa sampai Yusuf tidak membalas dendam? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Ya betul, Yusuf tidak mau membalas dendam karena Yusuf sayang sama saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, ini perbuatan yang harus diteladani oleh anak-anak. Waktu saudara kita membuat kesalahan, kita tidak boleh menyimpan dendam, tapi kita harus tetap mengasihi. Iya, itu satu pertanyaan dari Yoce yang sudah ibu guru jawab. Dan berikut anak-anak, ibu guru juga akan menjelaskan untuk anak-anak siang hari ini tentang 4 pengertian kasih. Yang pertama, kasih yang pertama. Kita mau belajar ada 4. Yang pertama, siapa bisa membaca ini? Oke, agape. Apa? Agape. Anak-anak, ini kasih agape. Kasih agape itu sering disebut dengan kasih Allah. Anak-anak pernah dengar kasih Allah? Iya. Kasih Allah itu seperti apa ya? Kasih Allah itu apakah dia marah-marah? Kasih Allah itu apakah dia menyimpan dendam? Kasih Allah itu apakah dia menuntut balas? Tidak. Pintar sekali anak-anak. Kasih Allah itu tidak menuntut balas, tidak menyimpan dendam.
Makanya dia disebut sebagai kasih agape, itu disebut kasih Allah. Karena kasih agape itu tidak mengajarkan orang untuk membenci. Kasih Allah itu tidak mengajarkan orang untuk menyimpan dendam. Tapi kasih Allah itu mengasihi secara sempurna. Waktu anak-anak buat sesuatu untuk orang, tidak boleh bilang beta buat seperti ini supaya usi kasih beta juga. Orang Ambon bicaranya begitu. Tidak bisa. Itu bukan kasih agape. Karena kasih agape itu waktu anak-anak memberi, anak-anak tidak menuntut balas. Begitu juga pada waktu anak-anak menolong seseorang, anak-anak bilang besok kamu harus menolong saya. Oh, tidak bisa. Itu bukan kasih agape. Nah, kasih agape tidak seperti itu. Makanya dia disebut sebagai kasih, apa tadi Ibu Guru bilang anak-anak? Kasih apa? Kasih agape itu disebut kasih apa tadi? Iya, kasih Allah. Karena kasih agape itu sempurna. Yang kedua, siapa bisa baca ini? Oke, storge. Apa sayang? Storge. Oke, itu kasih storge. Siapa yang pernah dengar storge? Kayak kacang toge saja Ibu Guru. Iya, kayak kacang toge saja. Tapi ini bukan kacang toge. Ini kasih storge. Kasih storge itu kasih apa ya? Siapa yang tahu? Anak-anak pernah dengar kisah Alkitab tentang Daud dan Yonatan? Pernah dengar? Daud dan Yonatan itu mereka ngapain? Hah? Mereka bermusuhan atau mereka? Iya, mereka bersahabat paling dekat. Nah, kasih storge itu adalah kasih persahabatan. Anak-anak pernah lihat bagaimana seorang teman berteman dengan dia punya teman sampai tidur di rumah teman. Oh, mereka bermain bersama, mereka berbagi bersama. Tidak kawaja-kawaja deng tamang, orang Ambon bilang. Iya, kasih storge itu kasih antara satu orang teman dengan satu orang teman. Tapi mereka begitu dekat sampai mereka seperti hubungan mereka seperti saudara. Karena mereka saling mengasihi. Itu kasih storge. Jadi kalau Ibu Guru bilang kasih persahabatan itu disebut kasih apa ya? Siapa bisa tahu kasih apa tadi? Kasih apa? Kasih persahabatan antara antar teman. Kasih storge pintar anak-anak. Ya, kasih storge. Yang berikutnya, selain kasih agape, selain kasih storge, yang ketiga ada kasih filia. Iya, kasih filia. Siapa pernah dengar kasih filia? Kalau nama filia banyak Ibu Guru. Iya betul, nama filia banyak. Tapi kasih filia banyak atau tidak? Oke, pernah dengar kasih filia anak-anak? Ya, kasih filia itu apa Ibu Guru? Kasih filia itu sementara berbicara tentang kasih di dalam keluarga. Kasih di dalam keluarga kita. Antara papa dengan mama, papa dengan anak-anak, mama dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Itu berbicara tentang kasih filia. Berikutnya kalau Ibu Guru tanya lagi, kasih antara orang tua kepada anak-anaknya. Papa mengasihi anak-anaknya, itu disebut kasih apa? Iya betul, kasih filia. Itu yang disebut dengan kasih filia. Dan yang terakhir, selain kasih agape, kasih storge, dan kasih filia, ada yang disebut juga kasih eros. Kasih apa Nana? Eros. Kasih eros itu kasih apa ya Ibu Guru? Kasih eros itu anak-anak kasih antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Sampai pada akhirnya mereka nanti menikah dan membentuk sebuah keluarga. Itu yang dibilang kasih muda-mudi. Nona-nona dan nyong-nyong. Orang Ambon bilang seperti itu.
itu. Oke, jadi ada berapa pengertian kasih anak-anak? Ada berapa pengertian kasih? Pintar, ada 4 pengertian kasih. Bisa sebutkan untuk ibu guru satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3 kasih agape. Bentar. Yang kedua kasih storge. Yang ketiga kasih philia. Dan yang keempat kasih eros. Pintar semuanya. Ibu guru mau tes dulu. Ada yang ingat atau tidak? Yang disebut kasih orang tua kepada anak-anaknya itu kasih apa? Beni, kasih apa? Lupa. Siapa yang ingat? Pintar. Kasih philia. Jadi jangan lupa, anak-anak harus belajar, harus ingat ya 4 macam pengertian kasih itu. Oke, sudah ibu guru bisa lanjutkan lagi anak-anak? Semua angkat tangan dulu. Aduh, ayo semua berdiri, berdiri dulu, berdiri semuanya. Iya, semua menghadap ke kanan. Hop, tangan kanan di atas bahu temannya. Sudah semuanya sambil kita menyanyi, dikepak-kepakan sayapnya, tangan pijit bahu teman. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang kedua anak-anak, tujuannya pelajaran kita yang kedua pada siang hari ini adalah mengapa kita harus mengasihi anggota keluarga kita, atau alasan mengapa kita harus mengasihi anggota keluarga kita. Siapa yang tahu? Ibu guru mau tanya dulu sebelum ibu guru masuk ke dalam materi. Kira-kira ada di antara anak-anak yang tahu mengapa sampai kita harus mengasihi keluarga kita? Siapa yang tahu? Mengapa sampai harus sayang sama orang tua? Mengapa harus sayang kepada kakak dan adik kita? Mengapa? Siapa yang tahu? Iya, betul yang dikatakan Joshua. Karena orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Oke, betul. Selain itu ada lagi. Siapa yang bisa tahu, bisa mengerti mengapa sampai kita harus mengasihi keluarga kita? Hah? Perlu atau tidak? Apakah penting atau tidak kita mengasihi keluarga kita? Penting. Itu sangat penting. Kalau tidak ada kasih, tidak ada mengasihi di dalam keluarga kita, berarti di dalam rumah itu pasti mama dan bapak baku pukul, anak-anak baku pukul, kemudian lain dengan satu dengan lain, suka lain, maki-maki lain. Itu berarti di dalam rumah tidak ada yang namanya kasih. Makanya harus ada sikap saling mengasihi di dalam keluarga. Yang lain, coba anak-anak pikir-pikir dulu, mengapa ya sampai kita harus mengasihi? Mengapa sampai saya harus mengasihi keluarga saya? Ada yang lain? Oke. Ya, ibu guru akan menjawab. Mengapa sampai anak-anak harus mengasihi? Yang pertama, karena mengasihi itu perintah Tuhan. Mengasihi itu apa, Nana? Perintah Tuhan. Mengasihi itu perintah Tuhan. Tuhan tidak ajarkan anak-anak untuk membenci. Tuhan tidak ajarkan kita untuk menghakimi. Tuhan juga tidak mengajarkan kita untuk membenci, untuk menyimpan dendam. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Siapa di antara anak-anak yang sudah pernah dengar yang dibilang dengan hukum kasih? Siapa yang pernah dengar hukum kasih? Itu Alkitab bilang ada 2 hukum kasih. Alkitab bilang yang pertama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, katong mengasihi Tuhan dulu. Alkitab bilang hukum kasih yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma mengasihi Tuhan. Ada hukum kasih yang kedua. Apa bunyi hukum kasih yang kedua? Mengasihi siapa?
mengasihi sesama manusia. Ya, jadi mengasihi itu bukan mama bilang, papa bilang, oma bilang, bukan. Tapi perintah siapa tadi anak-anak? Perintah Tuhan. Itu perintah langsung dari Tuhan. Yang saya tadi bilang ada dua hukum, itu hukum apa tadi? Hukum kasih. Ya, hukum kasih. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan bukan bilang mengasihi Tuhan saja, tidak. Tuhan bilang harus mengasihi juga sesama kita. Lalu Tuhan bilang kasih sesama itu seperti siapa? Seperti siapa? Kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi siapa? Mengasihi diri kita sendiri. Oke, Ibu Guru mau tanya, siapa yang sayang sama dia punya diri, lalu dia datang, dia pukul-pukul dia punya diri, dia banting-banting, dia toki dia punya kepala di dinding-dinding, siapa yang seperti itu? Kalau sayang diri itu pasti menjaga supaya jangan sakit, iya kan? Nah, Tuhan ajarkan anak-anak untuk mengasihi orang lain. Jaga teman, jangan sengaja-sengaja suka tendang teman, suka dorong teman kasih jatuh, itu bukan sikap mengasihi. Ya, atau di rumah karena marah, mama sayang sama adik, apa-apa langsung mama tidak ada, cubi adik punya paha, adik menangis, mama tanya, tidak mama, oh itu bukan perbuatan mengasihi. Ya, jadi mengasihi sesama manusia, mengasihi adik kita, mengasihi papa mama seperti kita mengasihi dan menyayangi diri kita sendiri. Jaga, tidak supaya tidak rasa sakit. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama tadi kenapa harus mengasihi anak-anak? Itu perintah siapa tadi? Perintah Tuhan. Pintar. Oke, yang kedua, mengapa sampai kita harus mengasihi anggota keluarga kita? Yang kedua, karena kita sudah dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Betul atau tidak? Iya. Siapa bisa bilang Ibu Guru? Untuk Ibu Guru, bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita itu apa? Buktinya? Buktinya apa? Hah? Mina, buktinya apa? Siapa yang tahu? Bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Betul. Buktinya Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Nah, jadi karena kamu sudah dikasih, kamu yang nakal, kamu yang jahat, nakalnya minta ampun, dibilang mama ngeyel, disuruh mama bentak-bentak mama, suka melawan, kamu yang begitu jahat saja, Tuhan mengasihi kamu. Apalagi papa sama mama kamu di rumah, ya harus bisa mengasihi. Jangan lihat papa tidak punya kerja sama orang lain lalu bilang, papa itu tidak punya kerja, kita tidak suka orang tua. Oh, tidak bisa. Ya, anak-anak harus tetap mengasihi orang tua, karena siapa sudah mengasihi anak-anak? Tuhan Yesus. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi orang tua atau adik atau kakak kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anak semua. Yang jahat seperti ini Tuhan terima, apalagi keluarga kita yang begitu baik dengan kita. Kita harus bisa mengasihi. Tidak boleh tipu-tipu mama ya, tipu-tipu mama itu tidak mengasihi mama. Parlente mama itu tidak mengasihi mama. Membentak orang tua itu tidak mengasihi mama. Nah, oke, yang kedua tadi kenapa kita harus mengasihi anak-anak? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga, yang terakhir yang ketiga. Alasan mengapa kita harus mengasihi orang tua, anggota keluarga kita. Yang ketiga, kenapa? Anak-anak siapa yang bisa baca? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Iya, anak-anak pernah lihat
Dia lebih pernah dengar cerita bahwa seorang anak dia lebih mengasihi tetangganya dibandingkan mama papanya. Aduh, bahaya. Di dunia ini yang paling dekat dengan anak-anak adalah keluarga. Ya, jadi harus mengasihi keluarga. Makan yang menyiapkan siapa? Tetangga atau mama? Mama. Minta uang sekolah sama tetangga atau sama teman? Sama orang tua. Ya. Tidur di rumah satu tempat tidur dengan siapa? Kakak, adik atau tetangga? Ya. Jadi itu contoh-contoh bahwa tidak ada yang paling dekat dengan anak-anak selain keluarga anak-anak. Jadi harus mengasihi mereka. Bisa? Oke, itu 3 alasan mengapa kita harus mengasihi orang tua kita. Yang pertama adalah itu perintah Tuhan. Yang kedua, karena Yesus sudah mengasihi kita. Yang ketiga, karena orang tua, keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Oke anak-anak, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ibu guru kasih kesempatan untuk anak-anak yang mau bertanya tentang materi ini. Alasan mengasihi orang keluarga. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, dan berikutnya tujuan yang ketiga dalam pembelajaran hari ini yaitu contoh sikap saling mengasihi dalam keluarga. Ini pasti gampang sekali karena ibu guru dari tadi sudah tunjukkan buat anak-anak mulai dari kisah Yusuf, dan dalam penjelasan ibu guru pasti anak-anak ada yang sudah tahu. Apa? Ayo, ibu guru mau kasih kesempatan untuk anak-anak menjawab pertanyaan ibu guru dulu. Siapa bisa sebutkan contoh sikap mengasihi anggota keluarga? Yang pertama, siapa bisa bilang? Oke, betul, taat kepada perintah orang tua. Yang berikut apa lagi? Ada yang bisa sebutkan contoh sikap mengasihi yang lain? Suka mendengar nasihat orang tua, betul. Ada yang lain lagi? Oke, ibu guru mau simpulkan saja. Ibu guru mau menyimpulkan apa yang sudah anak-anak bilang tadi. Jadi contoh-contoh perbuatan mengasihi orang tua itu yang keluarga kita itu yang pertama nih, lihat gambar apa? Ya, orang suka berdoa. Anak-anak dengar. Kalau kita mengasihi keluarga kita pasti akan berdoa untuk keluarga kita. Jadi itu yang pertama. Contoh sikap mengasihi keluarga kita akan berdoa untuk keluarga kita. Ya, jangan lupa berdoa untuk orang tua. Yang kedua, yang tadi dibilang banyak-banyak sama anak-anak. Yang kedua, apa itu? Iya, taat kepada perintah orang tua, tidak melawan. Itu contoh sikap mengasihi orang tua, keluarga kita. Oke, yang ketiga. Oke, dengar sini. Yang ketiga apa? Suka berbagi. Ini yang suka kalau mama datang pulang pasar, mama panggil, Yosef sini, mama kasih kue. Yosef pergi ke kamar, diam-diam Yosef makan kuenya. Yosef simpan kuenya di dalam lemari. Besok datang lagi kue sudah busuk. Itu bukan contoh orang yang suka berbagi. Anak-anak yang suka berbagi kalau mau dikasih kue sama mama panggil kakak atau panggil adik, ih mama kasih aku kue, kasih kue, sini makan sama-sama. Ya, makan sama-sama, tidak sembunyi-sembunyi. Yang berikut, yang terakhir, suka mengampuni anggota keluarga. Anak-anak dengar, dalam keluarga ada yang suka berantem, ada yang suka baku pukul, itu pasti ada. Tapi dengar baik-baik, tidak boleh menyimpan dendam, harus bisa mengampuni. Oke, ada berapa tadi? Gampang sekali. Yang pertama apa? Ya, suka berdoa untuk keluarga. Yang kedua, tadi yang kedua apa? Siapa yang masih ingat? Iya, taat kepada orang tua. Yang ketiga, suka apa tadi? Berbagi.
Yang keempat, suka apa tadi anak-anak? Mengampuni. Itu 4 contoh perbuatan mengasihi di dalam keluarga kita. Oke, Ibu Guru, selanjutnya Ibu Guru mau bagi anak-anak dalam 3 kelompok. Ya, yang tadi Ibu Guru sudah bagi di awal. Dibagi dalam 3 kelompok. Ini Ibu Guru kasih nama kelompok Joshua, kelompok Esther karena banyak Joshua-Joshuanya di sana. Ini banyak Esthernya. Ini Esther dan Joshua banyak, jadi Ibu Guru kasih mereka nama Musa saja. Ya, nama Musa. 3 kelompok ini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya. Makanya Ibu Guru tadi sudah bilang untuk anak-anak di awal, perhatikan baik-baik kisah Yusuf. Ya, oke, dengar cerita Yusuf tadi. Nah, Ibu Guru cuma minta anak-anak bilang, tolong bilang dulu dari cerita Yusuf itu, contoh perbuatan mengasihi yang ditunjukkan Yusuf itu apa? Ya, anak-anak bisa bilang. Dan yang kedua, ini ada gambar di tangan Ibu Guru. Ibu Guru akan bagi untuk anak-anak, dan anak-anak akan susun gambar ini sesuai dengan urutan ceritanya. Ibu Guru mau lihat, ingat ceritanya tadi atau tidak? Gambar ini gambar-gambar yang sesuai dengan cerita tadi. Tahu apa tidak? Oke, sudah siap? Kita akan Ibu Guru berikan kesempatan untuk anak-anak untuk berdiskusi. Ya. Setelah anak-anak sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, kita sekarang sudah ada pada akhir pelajaran kita siang hari ini. Ya, Ibu Guru berharap anak-anak tidak lupa materi kita hari ini ya. Jangan lupa 4 pengertian kasih, ya, kemudian alasan mengapa kita harus mengasihi, kemudian contoh-contoh perbuatan kasih, dan jangan lupa yang tadi didiskusi. Ya, yang tadi didiskusi tentang perbuatan-perbuatan kasih yang ditunjukkan oleh Yusuf dan keluarganya, itu tidak boleh dilupakan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Setelah tadi kita sudah berdiskusi, ada yang mau bertanya? Anak-anak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita semua akan mengakhiri proses belajar kita pada siang hari ini. Semua siap, kita akan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, anak-anak punya selamat siang semuanya, dan Tuhan memberkati. Shalom.